Makanya ini pertanyaannya bagus. Bagi orang Kristen, Tuhan dengan Allah itu beda artinya. Kenapa? Karena kata Allah itu artinya itu adalah sesembahan atau yang ilahi, sang pencipta. Sedangkan Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik atau Tuhan, itu artinya Tuhan. Makanya kalau orang Inggris sangat mudah memahaminya. Karena kata Tuhan dalam bahasa Inggris itu Lord, itu gelar atau jabatan kepenguasaan. Ya kan Bu Uti kan? Iya, betul. Betul. Kalau dalam bahasa Inggris God dengan Lord beda kan Bu Uti? Beda. Itu. Jadi kalau kamu pintar bahasa Inggris, ketika kamu coba membandingkan kata Tuhan dengan Lord, kamu sudah mudah memahaminya. Jadi Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa. Pertanyaan lanjutan, apakah kuasa yang dimiliki Yesus? Kuasa di bumi di sorga. Dari mana kuasa Yesus itu berasal? Yesus sendiri mengatakan diberikan oleh Bapa. Bapa di sorga, Allah Bapa di sorga. Terus, apakah kuasa Yesus itu? Kuasa untuk memberikan hidup kekal. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya hidup walaupun dia sudah mati. Apalagi kuasa Yesus mengalahkan maut. Itu dibuktikan Yesus dia bangkit dari kuburan. Apalagi kuasa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu yang dikerjakan dia di salib itu. Apalagi kuasa Yesus membaharui hidup kita dengan meminta Roh Kudus mendiami kehidupan orang percaya. Itulah kepenguasaan Yesus. Makanya Yesus sekarang sudah di surga, menyediakan surga buat kau dan saya. Dan Yesus nanti datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, raja segala raja. Itulah di mana ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang diberikan oleh Bapa di surga itu. Sesuai dengan Kisah Rasul 2:36. Dikatakan kepadaku, Kisah Rasul 2:36, dengan kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Tuhan dan penyelamat. Bisa dipahami Lai Marudut? Bapak itu siapa pula itu? Bapa itu adalah Allah sang pencipta atau Allah Elohim Yahweh itu. Itulah Bapa. Bapak Yesus. Yesus firman-Nya Bapa yang Bapa hadirkan menjadi manusia. Berarti Bapak ada, Yesus ada. Betul, Bapa ada, Yesus ada. Siapa Bapak, siapa Yesus? Bapa itu adalah Bapa di surga yang menciptakan seluruh alam semesta oleh firman-Nya, yang memberikan kehidupan kepada segala makhluk oleh kuasa Roh-Nya. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang kekal di dalam diri Bapa, yang dalam zaman PL berteopani, maka di zaman PB firman itu inkarnasi menjadi manusia dan diberi nama Yesus dan diberi kuasa sebagai Tuhan di bumi dan di surga. Jadi waktu Yesus itu lahir, Bapak ada? Ya, waktu Yesus lahir Bapa ada. Bapa itu Maha Kuasa, tetap ada. Bapak memberi kuasa kepada Yesus. Betul, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Jadi siapa yang berkuasa, Pak? Bapa menyatakan seluruh kepenguasaannya melalui Yesus Kristus. Karena kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa yang dinyatakan diberikan oleh Bapa kepadanya. Berarti Yesus dapat kuasa dari Bapak. Iya betul, Yesus diberikan kuasa oleh Bapa di surga. Kuasa untuk menyelamatkanmu masuk surga. Kuasa untuk mengubahkan hidupmu menjadi baru, menjadi penuh kasih, penuh cinta, hidup kudus. Tidak ada cacat dalam perkawinan, tidak ada cacat di dalam moral. Maka Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna. Oke, terus? Berarti Bapak yang punya kuasa. Bapak pemilik kuasa, sumber kuasa. Dan Yesus diberikan kuasa. Mana yang lebih hebat, yang memberikan sama yang diberikan? Sama yang menerima? Bapa itu kekuasaannya adalah kekuasaan yang sama diberikan kepada Yesus. Jadi tidak berbicara lebih hebat.
Yang harus kamu pikirkan adalah kalau Bapa sudah memberikan kuasa kepada Yesus, maka kalau kamu mau diselamatkan oleh Bapa, kamu harus percaya kepada Yesus, karena di dalam Yesuslah kuasa Bapa itu dinyatakan, kuasa Bapa itu dilimpahkan. Mengapa harus Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Karena manusia tidak bisa menghampiri Bapa. Manusia tidak bisa melihat Bapa. Manusia tidak bisa menggapai Bapa. Tetapi Bapa yang Maha itu menghadirkan firman-Nya menjadi manusia, supaya melalui manusia Yesus inilah manusia mengenal Bapa, manusia menerima karya Bapa, manusia mengalami kehidupan yang kekal yang disediakan Bapa melalui Yesus itu. Seperti itu, bro. Jadi sebelum Yesus dikasih Bapa, Yesus tidak berkuasa, Pak. Loh, sebelum Yesus Yesus itu memang firman. Makanya gini, kita masuk ke sebelum Yesus. dia dikasih kuasa, sebelum Yesus dikasih Bapa kuasa, berarti Yesus belum ada berkuasa. Sekarang pertanyaan saya sama kau, kapan Yesus tidak diberikan kuasa? Ya, waktu dia kecil belum ada menyembah Yesus. Loh, waktu dia kecil orang Majus datang menyembah Yesus kok. Orang Majus, 3 orang Majus datang. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka membawa persembahan dan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Apakah ada firman Tuhan yang mengatakan menyembahnya pakai kemenyan itu, Bapak? Loh, mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang untuk menyembah dia. Enggak, kutanya apakah ada Yesus mengatakan ada, makanya kan udah kujawab. Pakai kemenyan, ada ayatnya di Bible. Bukan memakai kemenyan menyembahnya. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur, dan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur itu barang-barang berharga pada saat itu. Bukan kemenyan seperti kau biasa menyembah kemenyan di bawah pohon. Bukan itu barang berharga. Kemenyan itu kegunaannya bisa untuk parfum. Oh, begitu. Aduh. Jadi, Ya Pak, ya ampun Bapak. jadi sekarang ini siapa yang Tuhan? Ya Yesus Tuhan karena dia ada di sorga. Bapa itu sebagai Allah karena dia pemilik sorga. Bapak di mana sekarang? Bapa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya, Bapak sekarang di mana tinggal? Bapa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha kuasa. Dia ada di rumah saya, dia ada di rumah Ibu Uti, dia ada di rumahmu juga. Itu Bapak. Iya, Bapa itu tidak dibatasi ruang dan waktu, dia maha kuasa. Ya ada di mana-mana Pak, omnipresent Pak. Yesus yang di sorga. Iya, Yesus di sorga, tetapi kepenguasaannya juga nyata di dunia ini. Karena Yesus mengatakan, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Yesus juga menyatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi roh di mana roh? Roh itu maha kuasa. Roh itu ada di dalam diri Bapa, tetapi Bapa juga mengutus rohnya mendiami kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena roh Allah itu maha kuasa, maha hadir. Allah maha kuasa, rohnya maha kuasa. Allah maha hadir, rohnya maha hadir. Berarti Tuhan 3. Siapa bilang Tuhan 3? Bapa, Firman, dan Roh itu satu. Sekarang saya tanya sama kau, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu berapa? Tubuh, jiwa. Jiwa itu Rohmu, apa, Pak? iya. Wah, kau Jiwa aja itu apa? nggak tahu jiwa, jangan-jangan kau nggak punya jiwa lagi. Iya, jiwa itu apa? Coba bilang dulu. Ya, Aku apa tahu. jiwa? Pikiranmu, Roh itu ada di dalam hatimu, hati. instingmu, itulah jiwa. Jiwa itu Coba, pikiranmu. Coba Bapak tengok di kamus BBI jiwa itu apa? Ya kau lah yang lihat, udah aku kasih tahu tadi artinya. Jadi kalau dijawab, Bukan salah jiwa enggak aku. termasuk juga di situ pikiran, kehendak, itu jiwa Pak, bicara dengan jiwa. Oh gitu. Jiwa. Ya, kalau roh itu dia diam di dalam hati. Makanya tadi Pak, bukan. Roh itu Jiwa, roh, rohmu, hati nurani. Kalau Udah, jiwa sama Bapak ini aja dulu aku ngomong satu. Jiwa, roh, lagi apa Pak? Tubuhmu, jiwamu, Tubuh, dan jiwa. rohmu 3 atau 1? Ya, 3 nama. 3 keberadaan dalam 1
oknum yang namanya manusia. Jadi kamu kamu kan manusia kan? Kamu itu manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Allah itu juga satu yang dia adalah Bapa, di dalam dirinya ada firman dan